Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Sufianti dengan NIM 3211911031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan dan pemutusan ikatan kovalen. Yang pertama, ada pengertian ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron, di mana ikatan ini terbentuk dari dua atom unsur atau lebih yang memiliki afinitas elektron besar dan menggunakan valensi bersama hingga atom memiliki susunan elektron yang stabil. Penggunaan bersama satu atau beberapa pasangan elektron oleh dua atom dapat terjadi jika kedua atom itu sejenis atau keelektronegatifannya berbeda sedikit. Umumnya, ikatan kovalen terjadi antara atom-atom non-logam. Interaksi antar unsur yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang kecil tidak dimungkinkan terjadinya transfer atau serah terima elektron. Ikatan di antara unsur ini atau biasanya antara unsur non-logam dengan unsur non-logam lainnya terbentuk dengan bergabungnya orbital terluar mereka dan penggunaan sejumlah elektron valensi bersama sehingga dapat terbentuknya ikatan antara atom H pada gas hidrogen di bawah ini. Sementara ikatan koordinasi atau koordinatif terbentuk jika elektron-elektron yang digunakan bersama berasal hanya dari salah satu unsur yang berikatan. Sebagai contoh adalah ikatan NH3, NH3 dan H+, yang ada contohnya di bawah ini. Sifat senyawa kovalen itu mempunyai titik leleh dan titik didih yang relatif rendah, kecuali untuk kovalen raksasa. Dibutuhkan energi yang relatif rendah untuk memutuskan ikatan antar molekul. Yang kedua, tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak adanya ion yang bergerak bebas kecuali grafit karena adanya elektron yang bergerak bebas. Untuk senyawa kovalen polar dapat menghantarkan listrik dalam larutan karena terbentuk ion-ion yang bergerak bebas. Dan yang terakhir, bersifat volatil atau mudah menguap untuk senyawa kovalen sederhana karena gaya atau interaksi antar molekul kovalen yang lemah. Dan ada syarat terjadinya ikatan kovalen yaitu terjadi antara unsur-unsur non-logam dan terjadi jika perbedaan keelektronegatifan antara unsur-unsur yang berikatan itu kecil. Di sini ada pembentukan ikatan kovalen tunggal. Pembentukan ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan yang terjadi antara dua atom yang membentuk ikatan dengan satu pasang elektron yang digunakan secara bersama. Contohnya di sini ada pembentukan CH4. Atom C memiliki konfigurasi elektron 2 dan 4, sehingga elektron bervalensi 4. Adapun konfigurasi elektron atom H adalah 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Di bawah ini terdapat gambar struktur Lewis atom C dan juga struktur Lewis atom H. Untuk mencapai kestabilannya, atom C cenderung menerima 4 elektron, sedangkan atom H cenderung menerima 1 elektron. Atom C dapat berikatan dengan atom H dengan cara pemakaian elektron bersama, sehingga satu atom C mengikat 4 atom H. Dapat dituliskan struktur Lewis molekul CH4 atau di sini ada C rangkap 1H seperti pada gambar. Ini ada pembentukan ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 merupakan ikatan yang terjadi antara dua atom yang membentuk ikatan dengan dua pasang elektron yang digunakan secara bersama. Pembentukan ikatan kovalen rangkap 2 contohnya pada senyawa O2. Atom O memiliki konfigurasi elektron 2 dan 6, sehingga elektron valensinya itu adalah 6. Untuk mencapai kestabilannya, atom O cenderung menerima 2 elektron, seperti pada gambar di bawah ini struktur Lewis atom. Jika dua atom saling berikatan, setiap atom O harus menyumbangkan 2 elektron untuk digunakan bersama, sehingga elektron yang digunakan bersama jumlahnya adalah 4. Di sini ada struktur molekul O2, memiliki 2 rangkap. Selanjutnya ada pembentukan ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 merupakan ikatan yang terjadi antara dua atom yang membentuk ikatan dengan 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama. Di sini, pada pembentukan N2, atom N memiliki konfigurasi elektron 2 dan 5, sehingga elektron valensinya adalah 5. Untuk mencapai kestabilannya, atom N cenderung menerima 3 elektron, seperti gambar pada di bawah ini. Jika dua atom N saling berikatan, setiap atom N harus menyumbangkan 3 elektron untuk digunakan bersama, sehingga elektron yang digunakan bersama adalah berjumlah 6. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, N2 memiliki ikatan rangkap 3. Selanjutnya ada pemutusan ikatan kovalen. Konsep pemutusan ikatan kovalen ini biasanya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pemecahan secara homolitik dan juga pemecahan secara heterolitik. Masing-masing pemecahan mempunyai proses dan produk yang berbeda. Pertama, ada pemecahan heterolitik.
Pemecahan atau pemutusan heterolitik merupakan suatu pemutusan yang menghasilkan ion-ion. Terjadi pembelahan ikatan kovalen dengan salah satu pecahan yang mengambil kedua elektron, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan elektron. Hasilnya adalah dua buah partikel yang bermuatan. Hasil pemecahan heterolisis adalah dua buah ion, yaitu ion anion yang bermuatan negatif dan kation yang bermuatan positif. Di sini terdapat contoh misalnya H berikatan kimia dan dilambangkan satu garis lurus. Ikatan ini mengalami pemutusan dan elektron diambil oleh H yang berada di sebelah kanan. H yang berada di sebelah kiri sudah tidak memiliki elektron. Elektronnya dilepaskan sehingga H yang di sebelah kanan bermuatan positif dan H juga menerima elektron dari H yang berada di sebelah kiri sehingga H bermuatan negatif. Oleh karena itu, pemutusan heterolitik menghasilkan ion positif dan juga ion negatif. Ada pemecahan homolitik. Pemecahan homolitik merupakan suatu pemutusan yang menghasilkan radikal bebas. Pemecahan atau pemutusan homolitik yaitu pembelahan ikatan kovalen antara dua atom yang terjadi dengan cara memungkinkan setiap atom mempertahankan satu elektron masing-masing. Pemecahan ini simetris dan mengarah kepada pembentukan atom atau kelompok atom yang memiliki elektron tidak berpasangan, yang disebut radikal bebas. Radikal bebas dilambangkan dengan menempatkan titik di atas lambang atom atau kelompok atom. Di sini ada contoh pemutusan homolitik ditandai dengan panas tengah yang menunjukkan elektron yang ke kiri dan juga yang ke kanan, dan menghasilkan radikal bebas hidrogen. Sama halnya dengan HCl dan juga HOH. Yang materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.